wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Dan hari ini kita ketemu lagi. Hari ini aku pengen bahas tentang cerita bukan unik ya, tapi cerita tentang viral di sosmed. Sosok ini adalah seorang wanita yang sempat menggemparkan seantero Amerika pada tahun itu. Jadi ceritanya dia adalah seorang guru dan dia memperkosa muridnya yang saat itu masih SD kelas 6 atau 6th grade. Dan kemudian anehnya lagi si muridnya ini menikahi si guru ini. Nah, buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, jangan lupa diklik dulu subscribe-nya ya please. Dan juga dinyalakan bel notifikasi. Kalau kalian gak nyalain bel notifikasi tuh guys, kalian gak dapet pemberitahuan kapan aku upload video. Dan langsung akan aku lanjut di ceritanya. Wanita ini bernama Mary Kay. Dia adalah seorang guru yang beragama Katolik dan dia lahir di Orange County, Amerika Serikat. Dia lahir pada 10 Januari 1962. Kisah cinta tuh memang gak ada habisnya ya. Ada cerita A, B, C, dan D. Dan untuk cerita kali ini itu yang menggambarkan seluruh warga Amerika itu adalah seorang Mary Kay. Mary Kay adalah seorang guru di salah satu sekolah di Amerika Serikat dan dia mengajar khususnya di kelas 6. Nah, di kelas itu ada salah seorang murid yang bernama Philly. Philly ini entah kenapa menarik perhatian si Mary. Yang namanya anak kelas 6 SD ya, mereka kan masih labil gitu loh. Nah, si Mary ini guru yang kebetulan dia memiliki paras yang sangat cantik. Cantik banget guys, mudanya itu kayak model. Dan jadi guru favorit di kelas 6. Philly sendiri mengakui bahwa Mary itu ketika muda tuh sangat cantik banget. Dan jadi guru kesayangan murid-murid lah. Akhirnya si Mary ini penasaran. Dan makin lama rasa penasaran Mary ini membuat Mary makin dekat dengan Philly. Hingga akhirnya mereka sering menghabiskan waktu bersama secara sembunyi-sembunyi. Baik ketika mereka istirahat atau mereka selepas kegiatan acara belajar mengajar gitu guys. Padahal si Mary ini sendiri itu udah memiliki 4 orang anak dari pernikahannya. Ya, Mary ketika memacari si Philly ini udah memiliki suami. Jadi kehidupan pernikahan mereka tuh pun sebenarnya baik-baik aja. Sampai akhirnya si Mary bikin ulah dengan mendekati Philly. Hingga akhirnya pada suatu hari, kisah gelap di antara Mary dengan Philly ini diketahui oleh suaminya dan dilaporkan ke polisi. Mary pun ditangkap dan dia akhirnya mendapatkan hukuman selama 6 bulan penjara. Namun, dia mendapatkan keringanan 3 bulan karena dia sedang mengandung. Ya guys, Mary mengandung anaknya Philly atau selingkuhannya ini. Suami Mary pun akhirnya menceraikan Mary dan tidak mau ngurusin lagi. Selama di penjara 3 bulan, Mary masih terlihat baik-baik aja. Sampai akhirnya selesai masa penahanan, yaitu setelah 3 bulan dia di penjara itu, dia dibebaskan. Dengan syarat dia tidak boleh ketemu Philly lagi karena kondisinya Philly ini kan masih di bawah umur. Walaupun sebenarnya Mary ini sedang mengandung anaknya Philly, tapi majelis hakim tidak memperbolehkan Mary untuk menemui Philly. Yang namanya anak-anak pada usia sekitar 12 tahunan itu kan rasa penasarannya itu masih tinggi guys. Pengetahuannya tentang hubungan dewasa juga masih sangat minim. Nah, si Mary ini tuh kemarin di penjara tuh karena tuduhan pemerkosaan. Cuman Philly-nya ternyata tuh memang dia jatuh cinta sama si Mary. Akhirnya ketika Mary keluar dari penjara pun si Philly dan Mary ini masih tetap ketemu. Hingga akhirnya Mary melahirkan anak pertama dari Philly. Ketika anaknya udah lahir, ternyata polisi pun juga masih ngecek apakah mereka masih sering ketemu. Karena kondisi ketika anaknya lahir kan si Philly ini usianya masih 13 tahun atau 14 tahunan ya guys ya. Masih di bawah umur banget. Jadi polisi masih melindungin banget si Philly ini biar nggak kena pengaruh dari Mary. Cuman ternyata ketahuan, walaupun anaknya udah lahir, ketahuan bahwa si Mary ini masih sering menghubungi Philly gitu loh, masih sering ketemu, mereka masih berkomunikasi dengan baik. Terus akhirnya Mary ditangkap lagi
dan anak dari Vili ini diurus oleh Vili dan ibunya Vili. Ketika di sidang, majelis hakim terus terang marah banget karena kan udah diperingatin di sebelumnya, udah dikasih keringanan hukuman cuman 6 bulan doang dan dikasih penangguhan jadi cuman 3 bulan doang nih di penjaranya. Masih bandel, masih nemuin juga si Vili gitu loh. Terus akhirnya ketika sudah selesai masa persidangan, vonis terakhirnya adalah 7,5 tahun penjara. Dan yang paling mengejutkan lagi guys, setelah sidang kedua ini, ketika dia dicek kesehatan, ternyata si Mary ini hamil lagi anak kedua dari buah cinta mereka dengan Vili. Padahal Vili juga masih di bawah umur saat itu. Jadi menurut aku kayaknya nih hakimnya itu memang memutuskan waktu 7,5 tahun itu memang kasih kesempatan si Vili ini untuk lebih dewasa lagi biar bisa memutuskan. Karena yang namanya anak 13 tahun itu bahkan belum punya kemampuan untuk memutuskan apakah aku harus membesarkan anak ini, apakah aku harus menikah, apakah aku harus bekerja membanting tulang untuk merawat keluargaku. Kalau anak umur 12 tahun kan masih kayak gitu ya, masih yang apa-apa mama ya. Faktanya pun juga anaknya Vili ini yang ngurusin ya memang mamanya Vili. Jadi Mary itu dikecam banget sama masyarakat Amerika pada saat itu. 7 tahun dari tahun 98 sampai 2004. Jadi dia memang nggak ada lagi keringanan hukuman. Karena di sidang sebelumnya juga dia udah dilarang buat ketemu Vili seumur hidup, tapi dia melanggar, jadi hakim udah kapok, gak mau kasih dia keringanan. Walaupun dia kondisinya hamil, akhirnya Mary itu melahirkan anak keduanya di dalam penjara. Tapi ketika udah lahir, tentu saja anaknya kembali lagi dirawat oleh mamanya si Vili ini. Terus kemudian setelah 7 tahun kemudian dia akhirnya dibebaskan, dia akhirnya langsung baliknya ke Vili dong ya. Dia cari Vili, dia bilang dia memang mencintai Vili dan pengen hidup bersama, dan Vili pun bilang oke kan. Mereka menikah guys pada tahun 2005 setelah perjuangan yang panjang. Jadi Vili itu juga membantu si Mary buat bisa lepas dari penjara karena minta gugatan bahwa dia melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dicabut, karena pada saat tahun 2004 itu si Vili udah dianggap dewasa sama pemerintah Amerika. Akhirnya permintaan si Vili ini dikabulkan oleh majelis hakim dan pengadilan dan dia dibebaskan. Kemudian pada tahun 2005 mereka menikah dengan anak-anak yang udah tumbuh agak besar ya. Anaknya udah 7 tahun, 8 tahunan. Menurut pengakuan Mary, mereka hidup sangat bahagia di pernikahan mereka ini. Bahkan di wawancara pun mereka sangat saling support dan mereka kompak membesarkan anak-anak mereka. Jadi orang-orang tuh pada bilang bahwa ih kamu tuh nyuci otak si Vili loh katanya gitu. Kasihan Vili, matanya nggak ada kebahagiaan. Orang-orang melihat seperti itu. Padahal Vili sebenarnya juga mungkin udah move on ya. Dia kerja kayak di bangunan gitu loh, bikin rumah gitu. Jadi dia kayak kontraktor gitu loh guys kerjanya. Dia juga tetap berjalan. Dia bilang aku tetap harus hidup buat anak-anak aku gitu. Si Vilinya kayaknya orangnya sangat positif banget. Namun kemudian pada tahun 2019 Vili dikabarkan melakukan gugatan cerai kepada Mary. Nah, media rame lagi nih ketika udah ada Mayem, media rame lagi. Kenapa Vili kok tiba-tiba cerai padahal udah jalan bertahun-tahun, udah 10 tahun lebih mereka menikah. Menurut gosip yang beredar, sebenarnya mereka tuh emang udah beneran pisah, cuman masih sering terlihat bersama. Sama warga sekitar tuh ada yang bilang tuh loh masih kelihatan bareng. Kayaknya gosip bahwa mereka ini sudah pisah itu kayaknya cuman hoax deh gitu. Cuman 6 bulan terakhir kemarin itu Mary dikabarkan terkena kanker kolon. Gosipnya lagi begini nih, mereka tuh sebenarnya udah pisah, tapi ketika si Mary ini dikabarkan kena kanker kolon, si Vili dia itu terketuk hatinya. Jadi dia mau balik lagi sama Mary, merawat Mary sampai akhir. Gitu guys. Jadi si Vili ini emang baik banget ya. Di wawancara terakhirnya setelah meninggalnya si Mary karena akibat terkena kanker ini, Vili itu sempat bilang Mary itu terlihat seperti orang normal aja, orang baik-baik aja. Dia masih
sehat, dia masih ceria, cuman badannya memang makin lama makin tidak kuat menghadapi sel kanker tersebut karena udah nyebar sampai otak, sampai paru-paru, sampai liver gitu. Dan akhirnya meninggal beberapa bulan lalu. Gitu, guys. Aduh, emang kayaknya Philly ini emang orang baik banget ya. Nah, kabarnya meninggalnya Mary ini juga ditemenin 2 anak yang dari Philly dan 4 anak dari suami pertamanya. Oke, gitu guys, cerita viral yang aku bawain hari ini tentang seorang Mary Kay yang perjuangannya harus keluar masuk penjara demi yang katanya dia itu mempertahankan cintanya gitu. Tapi emang dibuktiin mereka walaupun sempat terpisah akhirnya bisa bersama sampai akhirnya Mary menghembuskan nafas terakhir. Oke, gitu dulu cerita untuk hari ini dan sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya, nyalakan bel notifikasi dan follow Instagram aku di cerita_maya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Cerita Maya episode berikutnya. Bye bye.